Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Kita lanjutkan belajar Microsoft Excel bagian 31. Pada video ini kita akan membahas cara menggunakan fungsi dProduct, dsum, dan sumProduct. Yang pertama, fungsi dProduct ini kita gunakan untuk mengalihkan angka-angka atau nilai-nilai yang ada pada suatu kolom, pada suatu database atau tabel tertentu, tetapi ada kriteria atau syaratnya, tidak semuanya. Misalnya kita memilih baris-baris tertentu saja yang dikalikan. Kalau misalnya kita mau mengalihkan saja tanpa adanya kriteria, kita bisa menggunakan fungsi product. Kita sudah membahas tentang penggunaan fungsi product pada video sebelumnya, yaitu video belajar Excel yang ke-30. Sedangkan kalau yang dProduct itu memakai kriteria tertentu. Seperti misalnya kita mau mengalihkan jumlah-jumlah yang ada di kolom jumlah, tetapi kriterianya jumlah dari buku misalnya. Jadi dari angka-angka yang ada pada kolom ini, kita hanya akan menghitung atau mengalihkan yang jumlah dari kategori buku, yaitu buku dan novel, yaitu 12 dikali 5. Kita letakkan di sini. Kemudian insert function, kita pilih dProduct. Kalau misalnya di sini belum ada, kita bisa ketik langsung di sini dProduct, kemudian go atau enter, kemudian dProduct, oke. Di sini database-nya di sini kita pilih semua, termasuk header-nya. Kita klik di sini sampai sini. Kemudian yang field itu maksudnya angka-angka yang ada di kolom mana yang akan kita hitung, yang akan kita kalikan. Misalnya mau di kolom harga atau di kolom jumlah. Dalam contoh ini kita pakai yang ada di dalam kolom jumlah. Kita klik ini jumlah. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya yang berupa kategori buku. Kita pilih ini, kategori buku. Kemudian enter atau oke. Di sini 60. Jadi 12 dikali 5 hasilnya 60. Jadi untuk dProduct ini merupakan perkalian di dalam suatu kolom pada database atau pada tabel dengan menggunakan kriteria tertentu. Yang kedua, fungsi dari dsum. Dsum kita gunakan apabila kita mau menjumlah angka-angka pada suatu kolom pada database yang menggunakan kriteria tertentu juga. Kalau dProduct ini mengalihkan, sedangkan kalau dsum itu menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Misalnya kita mau menjumlahkan angka-angka di kolom jumlah, tetapi yang kategorinya alat tulis. Kalau misalnya kita mau menjumlahkan total ini saja ke bawah, berarti kita gunakan sum saja. Kalau dsum, ini kita ada kriteria tertentu yang kita pilih angka-angka tersebut berdasarkan kriteria yang kita tentukan tadi, yaitu misalnya menjumlahkan yang berupa alat tulis, jumlah yang terjual dari alat tulis, pensil, pulpen, dan penghapus. Kita letakkan kursornya di sini, kemudian insert function, kemudian dsum, oke. Database-nya sama, kita pilih ini. Kemudian field-nya kita mau menjumlah yang ada pada kolom jumlah, kita klik jumlah. Kemudian kriterianya kita memberikan persyaratan atau kriteria yang dihitungnya adalah yang berupa alat tulis. Di sini kategori alat tulis. Kemudian oke atau enter 45. Berarti di sini yang pensil, pulpen, penghapus penjualannya 10 ditambah 15 ditambah 20 yaitu 45. Ini saya copy dulu rumusnya biar terlihat.
Yang ketiga, contoh penggunaan fungsi sum product. Misalnya kita mau mengetahui total seluruh penjualan ini, kita totalkan berapa hasilnya. Berarti kita akan mengalihkan dulu dari hasil penjualan masing-masing barang. 2.000 dikali 10, 3.000 dikali 15, nah semuanya sampai ini dikalikan, kemudian jumlahnya itu dijumlahkan. Kita bisa langsung menggunakan fungsi sum product. Di sini hasilnya akan kita tampilkan insert function, kemudian sum product ini, kemudian OK. Array pertama kita mau mengalihkan ini, kemudian yang kedua dengan yang ini. OK atau enter. Hasilnya 245.000. Kemudian kita mau cek hasilnya. Apakah benar 245.000? 2.000 dikali 10, 20.000. 3.000 dikali 15. Kemudian 1.000 dikali 20, 20.000. 5.000 dikali 12, 20.000 dikali 5. Kemudian kita jumlahkan. Kalau kita mau menjumlahkan semua ini, langsung sum sama dengan sum, buka kurung, ini kita pilih semua, tutup kurung, enter. 245, sama seperti ini. Tapi sum product dia langsung sudah mengalihkan sendiri, kemudian menjumlahkannya seperti ini. Sum product juga bisa kita gunakan memilih dengan kriteria tertentu. Misalnya, kita mau mengetahui total penjualan dari pensil, pulpen, dan penghapus saja yang kategorinya alat tulis saja. Jadi hanya menghitung 3 baris ini. Di sini sama dengan sum product, buka kurung, ini kategori ini, kemudian sama dengan kita hanya mau menghitung yang berupa alat tulis saja. Kita tulis tanda kutip, kemudian alat tulis, kutip lagi, kemudian tutup kurung, asterik, buka kurung, kolom harga ini kita pilih, tutup kurung, kemudian asterik atau bintang, buka kurung, yang jumlah ini kita tutup kurung lagi untuk total semuanya, kita enter. 85.000. Jadi kita hanya ingin mengetahui total jumlah dari penjualan 3 barang ini. Berarti 20.000 ditambah 45.000 ditambah 20.000, yaitu 85.000. Ini rumusnya saya copy terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.